Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Herman dengan NIM 23040450106, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan mengenai peristiwa sosiologi yang terdapat pada film Laskar Pelangi. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit mengenai alur cerita dari film Laskar Pelangi. Arti 9-10 orang murid, kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili, Ini! Teman-teman, cerita bermula ketika di sebuah pulau kecil di Belitung hidup seorang anak pemberani bernama Ikal. Ia bermimpi besar, namun jalan untuk menuju mimpinya tidaklah mudah. Bersama ayahnya, Ikal mulai petualangan baru ketika mereka tiba di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang hampir roboh di tengah keindahan alam Belitung. Nah, di sekolah ini mereka bertemu dengan Pak Harfan, kepala sekolah di SD Muhammadiyah Gantong, Ibu Muslimah, serta Pak Bakri. Namun, bukan hanya itu yang membuat SD Muhammadiyah Gantong begitu istimewa, karena di antara siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin dan menengah, ada Lintang, anak pesisir yang tangguh, Mahar yang gemar mendengarkan musik dengan radio tua, dan Kucai sang ketua kelas, serta masih banyak siswa lainnya. Nah, mereka ini adalah laskar-laskar kecil yang siap menghadapi segala rintangan untuk meraih impian mereka. Tapi teman-teman, takdir tak selalu berpihak pada mereka. Meskipun semangat mereka tinggi, sekolah ini membutuhkan 10 siswa untuk membuka kelas baru. Dan ada 9 siswa yang terdaftar. Namun harapan mereka tidak sepenuhnya redup. Kehadiran Harun, seorang anak berkebutuhan khusus, membawa sinar baru bagi sekolah ini dan akhirnya membuka pintu untuk kelas baru. Nah, 5 tahun berlalu, suasana di SD Muhammadiyah Gantong ini semakin hidup dan penuh keceriaan. Meskipun terkadang mereka melawan aturan dan juga menghadapi berbagai rintangan, semangat belajar mereka ini tetap membara. Setiap hari mereka ini mengukir cerita baru dalam perjalanan mereka menuju impian. Sekarang kita masuk ke fenomena sosiologi yang terdapat pada film Laskar Pelangi. Nah, yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan memahami norma, nilai, budaya, serta perilaku yang diterima dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, hal ini tuh melibatkan interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat. Nah, teman-teman, dalam film Laskar Pelangi, sosialisasi ini tercermin dalam berbagai adegan, termasuk pada menit ke-6, 9 detik hingga 8 menit 58 detik, di mana Ibu Muslimah, Pak Harfan, dan Pak Bakri melakukan sosialisasi melalui proses pendaftaran siswa baru di SD Muhammadiyah Gantong. Kita tunggu sampai pukul 11, ya Mus? Mereka ini melakukan sosialisasi guna memberikan pengetahuan kepada calon siswa dan orang tua tentang nilai, norma, dan budaya yang diterima di masyarakat. Selain itu, juga untuk memperkenalkan mereka dengan lingkungan sekolah dan mengajak mereka menjadi bagian dari komunitas pendidikan. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah dengan memberikan informasi mengenai syarat-syarat dan aturan dalam sekolah. Selain itu, sosialisasi juga terdapat pada menit ke-36, 14 detik hingga 37 menit 36 detik, di mana Pak Harfan ini menjelaskan mengenai nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai moral yang dia jelaskan itu di luar kelas. Mengapa dia melakukan ini? Karena untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada murid agar mereka menjadi pribadi yang berbudi luhur. Caranya bagaimana sih? Yaitu dengan memberikan nasihat langsung kepada para murid tentang pentingnya pendidikan, kejujuran, dan kerja keras, serta menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang baik dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian melalui interaksi langsung dan pembelajaran praktis, para karakter dalam film Laskar Pelangi ini berusaha membekali para siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan
lakukan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Nah, apa sih kaitannya dalam konteks pendidikan? Nah, adegan-adegan tersebut menunjukkan bagaimana pendidikan berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai, norma, dan budaya kepada generasi muda, serta menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada mereka. Guru sendiri berperan sebagai agen sosialisasi utama yang membentuk perilaku dan sikap siswa selain mengajar materi pelajaran. Nah, teman-teman, dengan demikian pendidikan itu bukan cuma tentang pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan persiapan untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian diri. Penyelesaian diri adalah proses di mana individu mengubah perilaku, sikap, atau cara berpikir mereka sesuai dengan tuntutan atau harapan dari lingkungan atau situasi tertentu. Nah, dalam film Laskar Pelangi, karakter-karakter menunjukkan berbagai penyesuaian diri yang penting untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Seperti pada menit ke-10 hingga ke-11 menit, di mana Kucai sebagai ketua kelas harus beradaptasi dengan tugas baru dalam mengatur teman-temannya untuk memastikan kelancaran kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada menit ke-12 menit, 49 detik hingga 15 menit 38 detik, di mana Lintang harus beradaptasi untuk melintasi danau yang berisi buaya setiap hari agar bisa pergi ke sekolah. Nah, hal ini menunjukkan tekadnya untuk memperoleh pendidikan. Dan pada di 1 jam 31 menit hingga 1 jam 34 menit, Lintang ini mengambil inisiatif untuk mengajari teman-temannya ketika sekolah hampir ditutup. Hal ini memastikan bahwa pendidikan tetap berlanjut meskipun dalam situasi sulit. Gelap dan berjeruji. Lebih buruk daripada kelas kita yang sering bocor. Dan terakhir pada menit ke-41 dan di 1 jam 21 menit ketika Pak Bakri memutuskan untuk resign dari sekolah dan Pak Harfan meninggal dunia, Ibu Mus ini dengan berani mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan kontinuitas pendidikan yang berkualitas bagi semua murid. Dia juga harus beradaptasi untuk mengambil tanggung jawab seorang diri. Karena tidak ada lagi yang peduli, Mus. Nah, sekarang mengapa mereka melakukan penyelesaian diri? Yaitu untuk meningkatkan peluangnya untuk meraih masa depan yang lebih cerah, serta meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar teman-teman, dan juga untuk memastikan para murid tetap mendapat pendidikan yang berkualitas. Adegan-adegan tersebut dalam film Laskar Pelangi mengilustrasikan bagaimana penyelesaian diri penting dalam konteks pendidikan. Karakter-karakter seperti Kucai, Lintang, dan Ibu Mus menunjukkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan adalah kunci untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar, kesinambungan pendidikan, dan pengembangan kepribadian yang holistik bagi para murid. Nah, sekarang kita masuk ke pranata dan stratifikasi sosial. Nah, jadi guys, pranata adalah suatu sistem atau struktur yang diakui dan diatur oleh masyarakat untuk mengatur perilaku, interaksi, atau hubungan antar individu dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat. Nah, dalam film Laskar Pelangi sendiri, pada menit ke-5 menit 54 detik hingga 6 menit 4 detik menunjukkan bahwa pranata sosial itu terletak pada saat kepala sekolah menjelaskan aturan berpakaian di SD PN Timah. Hari Senin adalah hari batik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu adalah seragam putih biru. Dan juga pada menit 7 menit 11 detik sampai dengan 7 menit 15 detik, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Gantong itu menjelaskan mengenai aturan dibentuknya dalam suatu kelas. Karena kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini adalah untuk menyelamatkan pendidikan di SD Islam tertua di Tanah Belitung ini. Mengapa mereka melakukan pranata? Yaitu karena ingin menjaga keteraturan dan disiplin dalam lingkungan sekolah. Aturan berpakaian dan pembentukan kelas adalah bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga teratur bagi para siswa. Pranata sosial ini juga membantu menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua siswa.
Jadi bagaimana mereka melakukan pranata? Yaitu dengan cara mengatur aturan-aturan dan norma-norma berlaku di lingkungan sekolah. Kepala sekolah atau pihak yang berwenang membuat keputusan dan memperlakukan aturan tersebut secara konsisten. Mereka juga berperan dalam mengkomunikasikan aturan tersebut kepada seluruh siswa dan memastikan kepatuhan terhadapnya. Selain itu, pranata sosial juga melibatkan interaksi sosial antara siswa, guru, dan staf sekolah untuk menjaga keteraturan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kaitannya dengan pendidikan? Nah, hal ini berkaitan dengan pendidikan karena pranata tersebut membantu menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua siswa, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan terstruktur. Sekarang kita masuk ke stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial itu mencerminkan hierarki dalam masyarakat, di mana individu ditempatkan berdasarkan status, kekayaan, kekuasaan, atau prestasi. Dalam Laskar Pelangi sendiri, adegan yang menunjukkan stratifikasi sosial ada pada menit ke-23 menit 51 detik hingga 24 menit 30 detik, yaitu adanya perbedaan alat hitung, di mana pada SD Muhammadiyah menggunakan lidi untuk berhitung, sedangkan SD PN Timah menggunakan kalkulator. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan 1 buah kalkulator. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Nah, selain itu juga terlihat pada adegan karnaval pada menit ke-56 menit 12 detik hingga 57 menit 8 detik, di mana pakaian yang digunakan SD Muhammadiyah Ganteng itu sangat berbanding terbalik dengan SD PN Timah. Apa kita Nehar? Macam orang gila. Nah, mengapa mereka melakukan stratifikasi sosial? Yaitu untuk mencerminkan perbedaan status ekonomi dan sosial antara kedua sekolah tersebut, seperti penggunaan alat hitung yang berbeda, di mana SD Muhammadiyah menggunakan lidi dan SD PN Timah menggunakan kalkulator, serta perbedaan kostum pada adegan karnaval. Nah, hal ini mencerminkan disparitas dalam akses terhadap sumber daya dan kemampuan finansial antara SD Muhammadiyah dan SD PN Timah. Stratifikasi sosial ini juga dapat memperkuat narasi tentang ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat tempat cerita berlangsung. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Yaitu dengan mengatur perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan kemampuan finansial antar kedua sekolah. Melalui pemilihan dan penyajian elemen-elemen ini dalam film, membuat film itu dapat memperkuat atau menggambarkan perbedaan stratifikasi sosial antara SD Muhammadiyah dan SD PN Timah, sehingga menciptakan narasi yang memperjelas disparitas ekonomi dan sosial dalam cerita tersebut. Apa sih konteksnya dalam pendidikan? Nah, hal ini tercermin dalam akses yang tidak merata, di mana individu dari lapisan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik ke pendidikan yang berkualitas, yang dapat menyebabkan reproduksi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Baik, sekarang kita melanjutkan pada mobilitas sosial. Nah, teman-teman, mobilitas sosial melibatkan perubahan posisi dalam masyarakat, baik naik maupun turun dalam hierarki sosial. Hal ini bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Nah, dalam film Laskar Pelangi sendiri, adegan yang menunjukkan mobilitas sosial yaitu pada 1 jam 53 menit 43 detik hingga 1 jam 53 menit 58 detik, yaitu saat Ikal memberitahu Lintang bahwa dia mendapatkan beasiswa ke Paris. Aku akan berangkat ke Sombong, Prancis, Kang. Aku dapat beasiswa. Nah, mereka melakukan mobilitas sosial karena ingin meningkatkan status sosial dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Bagaimana mereka melakukan mobilitas sosial? Yaitu dengan Ikal mengambil kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke Paris. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Ikal mengambil langkah konkret untuk meraih perubahan dalam kehidupannya melalui pendidikan yang lebih tinggi dan peluang yang lebih baik di luar daerahnya. Nah, langkah ini mencerminkan salah satu cara untuk mencapai mobilitas sosial, yaitu dengan memanfaatkan peluang pendidikan dan kemajuan karir. Apa sih konteksnya dalam pendidikan? Nah, pendidikan ini memiliki peran penting dalam mobilitas sosial dengan membuka peluang pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi. Kurangnya akses atau kualitas pendidikan bisa menghambat mobilitas. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan sosial.
perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial merupakan transformasi dalam struktur, nilai, norma, atau institusi dalam masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor seperti teknologi, demografi, konflik, atau tekanan lingkungan. Nah, hal ini pun merupakan bagian dari perkembangan masyarakat yang dinamis. Dalam film Master Plan sendiri, adegan yang menunjukkan perubahan sosial yaitu pada 1 jam 47 menit 30 detik sampai 1 jam 50 menit 44 detik, yaitu saat Ayah Lintang meninggal dunia yang menyebabkan dia berhenti sekolah. Nah, selain itu juga terdapat pada 1 jam 50 menit dan 58 detik saat perusahaan timah runtuh. Di akhir tahun 80-an, harga timah jatuh di pasaran. Dalam sekejap, PN Timah lumpuh. Tembok-tembok yang dahulu mengkotak-kotakan kesempatan dan harapan itu, kini sudah runtuh. Nah, mereka melakukan perubahan sosial karena adanya peristiwa-peristiwa dramatis yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Misalnya saat Ayah Lintang meninggal dunia. Nah, hal ini pun menyebabkan Lintang terpaksa berhenti sekolah karena harus mengambil alih tanggung jawab keluarga. Nah, begitu pula ketika perusahaan timah runtuh, peristiwa ini dapat mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat setempat, termasuk kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Nah, perubahan sosial mempengaruhi pendidikan dengan mengubah isi kurikulum, membentuk nilai dan norma, serta mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!